Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Ekonomi Manajerial ingin mempresentasikan tentang optimisasi ekonomi. Kami kelompok 1 beranggotakan Danela Putri Margareta, Despita Wahyuni, Merisa Heldinia, Emma Yuda Pratama, dan Cindy Melani Puspita. Baik, di slide pertama ini ada optimisasi ekonomi. Keputusan optimal ialah tindakan yang memberikan hasil paling konsisten dengan tujuan mengambil keputusan PAPAS dan HISRI 1995 bagi 28. Tujuan mengambil keputusan yang utama adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Tujuan ekonomi manajerial adalah memaksimumkan nilai perusahaan. Slide berikutnya, hubungan ekonomi. Total revenue TR perusahaan adalah price kali quantity atau P kali Q. Price dalam hal ini adalah harga hipotesis. Price hipotesial yang diperoleh dari perhitungan memulai data perusahaan sebagai berikut. Ini contoh data perusahaan. Selanjutnya dari data perusahaan tabel 3.1 pada slide sebelumnya, ukuran tiap-tiap variabelnya tidak seragam, maka perlu diseragamkan agar dapat ditarik garis regresi dengan cara data dilogaritmakan atau dilogkan, yang dapat disajikan dalam tabel 3.2 berikut ini. Setelah data dilog, diolah dengan Excel, hasilnya disajikan dalam tabel 3.3 berikut. Selanjutnya, menghitung jumlah permintaan dan harga hipotetik yang dapat kita lihat dalam tabel 3.4. Baik, selanjutnya harga hipotetik HUD sama dengan 131,99 dikurangi 10,17 PH. 10,17 PH sama dengan 131,99 dikurangi HUD. PH sama dengan 131,99 per 10,17 dikurangi 1 per 10,17 HID. PH sama dengan 12,98 dikurangi 0,10 HID. Selanjutnya, berikut tabel menghitung total revenue atau TR maksimum. Tabel 3.5 menghitung TR maksimum. Selanjutnya, hubungan total rata-rata dan marginal. Hubungan total rata-rata dan marginal berguna untuk analisis optimasi. Marginal adalah perubahan dalam variabel dependen atau variabel bebas sebuah fungsi yang berkaitan dengan perubahan satu unit variabel independen atau variabel bebas. Dalam tabel 3.4, marginal revenue atau MR dapat dihitung berupa yaitu TR Q1 dikurangi TR Q0 sama dengan 280. TR Q2 dikurangi TR Q1 sama dengan 268 dan seterusnya. Ketika MR positif, TR meningkat, dan ketika MR negatif, TR menurun. Keputusan manajerial adalah manajemen harus berhenti produksi pada TR paling tinggi. Konsep derivatif. Marginal adalah perubahan variabel independen Y atas perubahan variabel dependen kali, atau dapat disajikan dengan persamaan berikut ini. Derivatif adalah spesifikasi yang tepat bagi hubungan marginal yang umum, AY atau A kali. Notasi matematis derivatif adalah sebagai berikut. Derivatif dari Y dalam hubungan dengan kali sama dengan limit rasio AY atau A kali, sementara A kali mendekati 0. Kurva derivatif disajikan dalam gambar 3.3. Berikut adalah gambar kurva derivatif Y dengan kali. Selanjutnya, optimasi multivariat. Pada umumnya, hubungan ekonomi melibatkan lebih dari variabel. Misalnya, permintaan sebagai variabel terikat dipengaruhi oleh harga, biaya advertensi, pendapatan masyarakat, tingkat bunga, dan lain-lain. Misal Q, quantity of demand, dipengaruhi oleh P, price, dan A, advertising. Q sama dengan F, PA. Berikutnya, optimasi yang dibatasi. Optimasi yang dibatasi ialah optimasi berdasarkan batasan dalam input dan output.
Poin pertama ada manajer produksi. Yang ke-1 meminimumkan input total biaya. Kedua, memaksimumkan output atau keluaran. Yang ketiga, input terbatas, scarcity, kelangkaan. Poin kedua ada manajer pemasaran. Yang pertama, memaksimumkan penjualan. Dua, anggaran terbatas. Poin ketiga ada manajer keuangan. Meliputi 1, meminimumkan biaya modal. 2, batasan, ada kebutuhan investasi, kreditur, dan kas. Selanjutnya ada konsep inkremental dalam analisis ekonomi. Pengambilan keputusan manajerial pada umumnya didasarkan pada 1. Perubahan 1 unit input terhadap output. 2. Analisis penggandaan tingkat produksi terhadap pendapatan, biaya, dan laba. Ketiga, analisis dampak laba atas pengenalan produk baru. 4. Analisis dampak biaya atas perubahan sistem produksi. Yang terakhir, analisis inkremental, yaitu perubahan total dari sebuah keputusan. Ada konsep inkremental mengandung 2 makna, yaitu yang pertama, perubahan inkremental adalah perubahan yang disebabkan oleh keputusan manajerial tertentu. Yang kedua, laba inkremental adalah perubahan laba akibat keputusan manajerial. Selanjutnya ada contoh ilustrasi 1, PT Bandung 1. Pembelian aktiva Rp1.000, dana pinjaman 5 tahun, bunga 9% per tahun untuk membiayai pembelian aset sebesar 80%. Jika pembiayaan 90% atas pembelian aset bunga pinjaman 9,5%, berapa biaya pendanaan inkremental dari dana tambahan yang dipinjam 90% versus 80% atas pembiayaan pembelian aset? Solusinya ilustrasi 1, PT Bandung 1, biaya pendanaan sama dengan 0,09 dikali 0,08 dikali Rp1.000 sama dengan Rp72,0. Untuk pinjaman 90% sama dengan 0,095 dikali 0,09 dikali Rp1.000 sama dengan Rp85,5. Biaya inkremental sama dengan Rp3,5. Rasio biaya inkremental sama dengan 13,5 per 900 kurangi 800. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang optimisasi ekonomi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.